Sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan nawacita program pemerintahan Jokowi JK, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri mempublikasikan desa-desa unggulan untuk mendorong desa agar menjadi sejahtera, maju, dan mandiri. Temui kebanggaan baru di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sebuah daerah yang menyimpan potensi dan semangat tinggi. Tempat berpadunya sumber daya alam dengan produktivitas dan kreativitas, serta rumah bagi beragam karya seni yang tak hentinya mengukir prestasi. Indonesia, selamat datang di juara 1 Lomba Desa tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2014. Desa Sumberrejo. Matahari mulai menebar goresan sinar di tengah gelapnya langit. Meskipun udara dingin masih terasa menusuk, subuh pun beranjak pergi, berganti dengan hangatnya pagi. Perlahan keheningan pun tergeser dengan langkah warga yang siap beraktivitas. Dalam derap semangat, nuansa kesederhanaan nan bersahaja begitu kental terasa. Seperti inilah Desa Sumberrejo memulai hari. Dengan berlandaskan semangat gotong royong, Desa Sumberrejo menjadi ikon pembangunan desa di Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sederet prestasi yang membawa Desa Sumberrejo ke puncak juara lomba desa tingkat Provinsi Jawa Tengah tidak menjadikan mereka lantas jumawa. Bahkan gelar ini semakin memacu mereka untuk terus mengembangkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan langkah strategis yang disusun pemerintahan Kabupaten Semarang. Perdesaan di Kabupaten Semarang menjadi prioritas agar pertumbuhan potensi yang ada di Semarang ini dapat betul-betul menjadi kekuatan ekonomi real yang mensejahterakan masyarakat pedesaan. Maka prioritas pertama yang ingin kita kembangkan di pedesaan adalah untuk pembangunan infrastruktur pedesaan. Dan tentu prioritas kedua dari dana desa adalah pengembangan ekonomi kerakyatan yang ada di desa. Desa Sumberrejo memiliki peningkatan dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi desa. Namun faktor ini bukanlah satu-satunya penentu untuk menyandang gelar juara desa. Untuk menempati posisi nomor 1, sebuah desa harus melalui penilaian ketat yang memenuhi 8 indikator penting: kesehatan, pendidikan, administrasi desa, kelembagaan, ekonomi masyarakat, pemerintahan, PKK, serta keamanan dan ketertiban lingkungan. Lomba desa dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten, kemudian di tingkat provinsi. Di Kabupaten Semarang dilaksanakan jumlah dari 19 kecamatan, maka camat
kita minta untuk membentuk satu tim, kemudian menseleksi di kecamatan, lalu kemudian mengirimkan kepada kami wakil dari kecamatan. Dari 19 itu kami seleksi secara administratif. Dari seleksi administratif maka kami seleksi 6 besar. Nah, dari 6 itu kemudian kita dapatkan juara 1, 2, 3 sampai dengan harapan 3. Setelah melalui proses panjang, Desa Sumberjo akhirnya berhasil maju sebagai juara desa tahun 2014 dan mendapatkan pembinaan desa di tahun 2015. Mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pembinaan yang telah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Kabupaten Semarang, sehingga Desa Sumberjo menjadi desa yang sehat, mandiri, rapi, dan kuncoro. Sumberjo ini juara lomba desa tahun 2014, lalu 1 tahun di 2015 kita lakukan pembinaan. Kemenangan ini tentu tak lepas dari partisipasi dan kontribusi masyarakat. Desa Sumberjo memang terkenal dengan karakter masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap sesama, toleransi tinggi, dan semangat gotong royong. Partisipasi dan kontribusi masyarakat memiliki peranan penting dalam pembenahan infrastruktur desa yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan Kabupaten Semarang. Masyarakat Sumberjo ini sangat patut dibanggakan. Salah satu contoh, kebersamaan dalam gotong royong, kebersamaan di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan program pemerintah, misalnya pembangunan, fisik ataupun non-fisik. Saling membantu kepada sesama dalam bentuk material, pikiran, dan tenaga adalah bagian dari keseharian warga. Mereka terbiasa bahu-membahu dan memiliki keikhlasan besar untuk melakukan swadaya demi kepentingan bersama. Untuk kegiatan gotong royong bersama, ini memang kita laksanakan dengan kesadaran bahwa utamanya kita landasi dengan kesadaran bahwa sesuatu pekerjaan itu kalau kita angkat sendirian memang terasa berat, namun kalau kita kerjakan bersama itu lebih ringan dan cepat selesai. Itu moto dari kita. Jadi dengan cambuk itulah masyarakat semakin sadar untuk bekerja sama gotong royong mengerjakan apa yang kita inginkan, kita harapkan itu bisa cepat selesai. Kerja bakti, pembangunan rumah ibadah, jalan, dan renovasi rumah adalah sebagian contoh konkret dari gotong royong dan swadaya warga. Karakter inilah yang menjadi roda penggerak, sehingga desa mereka terus berkembang di berbagai sisi kehidupan. Dengan usaha ini manfaat sekali karena saya bisa melanjutkan pendidikan anak-anak saya. Dan kami di sekolah autis ini sangat kekurangan guru pendidik luar biasa.